Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bapak Ibu, para jamaah sholat zuhur dan kuliah zuhur yang dirahmati Allah, dalam waktu yang amat terbatas ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebuah materi yang sebenarnya sudah demikian populer di kalangan kita warga Muhammadiyah pada khususnya, dan secara umum masyarakat Indonesia, terkait dengan persoalan Muhammadiyah dan gerakan Wasatiyah. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita munculkan ke permukaan pada saat ini. Tentu tidak terkait dengan Muhammadiyah, namun terkait dengan apa yang disebut dengan gerakan Wasatiyah itu, dan bagaimana Muhammadiyah menentukan jati dirinya sebagai gerakan Wasatiyah. Ini pertanyaan sederhana yang akan kita kupas, kita diskusikan dalam waktu yang demikian terbatas ini. Saya lupa hadir pula di sini Ayahanda PWM Pak Muthalif beserta para majelis yang lain. Ada Ketua LPCR, Ketua LDK juga hadir di sini. Bapak Ibu, pada saat kita mengkaji Muhammadiyah, maka dari beberapa literatur yang saya baca, kemudian saya kumpulkan, maka sedikitnya ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan untuk memotret apa sesungguhnya yang disebut dengan Muhammadiyah itu.
Yang pertama adalah pendekatan historis, pendekatan sejarah. Tentu pada saat kita mengkaji Muhammadiyah lewat pendekatan historis, pendekatan sejarah, tentu diskursus yang kita munculkan bukan saja terkait dengan kapan Muhammadiyah itu berdiri, siapa pendirinya, dan apa yang melatar belakangi pendirian Muhammadiyah itu. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, Bapak Ibu sekalian, yaitu religio etik, pesan moral agama yang perlu untuk kita tangkap. Mengapa Muhammadiyah itu berdiri? Religio etik atau semangat latar belakang berdirinya Muhammadiyah itulah yang perlu untuk kita rawat dan semai dari waktu ke waktu, sehingga kemudian Muhammadiyah tidak tergilas oleh perjalanan zaman. Nah, kemudian yang kedua, ini yang selalu kita lupakan pada saat kita mengkaji Muhammadiyah, yaitu pendekatan ideologis. Ide-ide yang dianut oleh Muhammadiyah, ide-ide yang dikaji oleh Muhammadiyah, sehingga pada saat seseorang mengkaji Muhammadiyah hanya dari pendekatan historis saja, ini tidak cukup, tidak memadai untuk menggambarkan Muhammadiyah yang demikian komprehensif sebagai gerakan Islam. Ada karakteristik dari Muhammadiyah, pola pikir, sikap-sikap yang kemudian diputuskan dalam berbagai keputusan resmi. Ini yang terhimpun dalam ideologi Muhammadiyah. Maka pendekatan yang kedua penting, yaitu pendekatan ideologis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semenjak Muhammadiyah berdiri, maka sedikitnya ada 3 bidang garapan yang selalu dipromosikan oleh Muhammadiyah, dan ini menjadi penciri gerakan Muhammadiyah. Yang pertama adalah schooling. Muhammadiyah itu bergerak dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua adalah feeding, yang secara etimologi artinya adalah memberi makan. Ini diwujudkan dalam pendirian panti asuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah curing, yang secara sederhana artinya adalah menyembuhkan, diwujudkan lewat klinik, kemudian lewat rumah sakit. Bapak Ibu, saya juga perlu sampaikan kepada kita semua, penciri dari gerakan Muhammadiyah ini tidak muncul dari ruang hampa, tapi muncul dari sebuah dialog kreatif yang dibangun oleh Kiai Dahlan dengan tokoh-tokoh Islam ketika itu, bahkan dengan tokoh non-muslim. Bahkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Haidar Nasir itu, yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, di situ dijelaskan bahwa Kiai Dahlan itu memiliki sahabat dekat yang beragama Katolik bernama Pastor Henk Sniplit dari Muntilan. Nah, mereka selalu berdialog tentang persoalan kemanusiaan, bagaimana mencerdaskan masyarakat, bagaimana mencerdaskan anak bangsa yang ketika itu di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang. Nah, jangan-jangan konsep feeding, kemudian curing, lalu schooling, ini diadopsi oleh Kiai Dahlan dari bagaimana orang-orang Katolik itu menyebarkan agamanya. Karena memang mereka itu memiliki panti asuhan, kemudian rumah ibadah, kemudian tempat atau sarana pendidikan. Baru kemudian Kiai Dahlan melakukan penggalian yang tidak sederhana terhadap berbagai macam ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Ma'un, yang kemudian para ahli Muhammadiyah itu menyebutkan teologi Al-Ma'un yang sudah demikian populer itu.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din, agama? Din bisa diartikan dengan agama, tapi juga menurut pakar bahasa Al-Quran itu satu akar kata dengan dainun yang artinya hutang. Karena agama ini memang merupakan hutang, tidak saja kepada Allah, kepada Sang Pencipta, tapi juga kepada sesama umat manusia melalui bagaimana membangun jejaring kemanusiaan yang baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi, menganjurkan saja tidak. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Ini merupakan sebuah kritik keagamaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Islam yang demikian patuh untuk melaksanakan ibadah ritual, tapi kemudian mengabaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ini kritik keagamaan. Maka sesungguhnya Islam itu adalah ilahiyatul masdar, insaniyatul mautu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi endingnya adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Tapi kemudian umat Islam itu gagal untuk membawa pesan ini dalam konteks kehidupan real. Makanya kita terseok-seok dalam proses penciptaan peradaban yang asri untuk kemanusiaan. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang keliru, lalai dalam sholatnya. Hanya terjebak pada rutinitas ritual, tapi semangat dari sholat itu tak mampu dia pahami, apalagi dia hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sholat yang tidak produktif. Makanya dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kullu musallin yusalli, tidak semua orang yang sholat-sholatnya aku terima. Innama ataqabbalus salata mimman tawadhu'a li'azamati, aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang memang tawadhu dalam kehidupan ini, rendah hati dalam kehidupan ini, kemudian mau berbagi kepada orang lain. Nah kira-kira seperti itu. Alladzina hum an sholatihim sahud, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, kemudian orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang kecil-kecil. Al-ma'un, dengan barang yang kecil saja tidak dia berikan kepada saudara-saudaranya, apalagi dengan barang yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian para ahli kagum dengan Muhammadiyah, kemudian mereka memberikan predikat yang beragam terkait dengan Muhammadiyah ini. Kita patut berbangga pada satu sisi. Namun tentu predikat yang demikian baik kepada Muhammadiyah tidak boleh melalaikan kita untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Misalnya saja Abu Bakar Aceh itu menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu merupakan muhyi atharis salaf, gerakan salaf. Ya memang kembali ke masa lalu untuk konteks akidah dan ibadah. Makanya Muhammadiyah disebut dengan gerakan tajdid. Tajdid itu maknanya dua. Kalau untuk akidah dan ibadah itu bisa berarti purifikasi, pemurnian atau pelurusan. Untuk akidah memang harus dimurnikan, untuk ibadah memang harus diluruskan. Sementara dalam konteks keduniaan, tajdid itu diartikan dengan dinamisasi, modernisasi. Itulah makna dari tajdid itu. Makanya kita mengenal Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Lalu kemudian ada seorang pakar dari barat juga yang menyebut, beliau bernama Clifford Geertz, menyebut Muhammadiyah itu adalah gerakan socio-cultural movement, gerakan sosiokultural, gerakan sosial kebudayaan. Ini berbeda dengan gerakan politik. Makanya kemudian pernah Kiai Dahlan itu didatangi oleh sahabat dekat beliau, bagaimana agar Muhammadiyah ini berubah menjadi partai politik. Kemudian Kiai Dahlan mengatakan sampai kapanpun Muhammadiyah itu akan tetap berada pada jalur
sosial dan kultural. Tapi tentu tidak buta terkait dengan persoalan politik ini Muhammadiyah. Baru kemudian Bapak Ibu, Deliar Nur mengatakan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islamic Modernism, gerakan modernisme Islam. Bagaimana tidak, pada awal abad ke-20 ketika kaum laki-laki dan kaum perempuan dianggap tabu belajar dalam satu majelis, Kiai Dahlan malah menganjurkan itu. Bahkan beliau Bapak Ibu sekalian mendorong perkumpulan kaum perempuan yang pada akhirnya berdirilah Aisyah itu. Nah, ini merupakan sebuah ide yang cerdas dan unik ketika itu. Sampai dalam beberapa aspek Kiai Dahlan itu dikafirkan oleh masyarakat muslim di sekitarnya itu. Saya pikir karena Kiai Dahlan terlalu modern dalam berpikir, sehingga masyarakat belum sanggup menangkap ide-ide cerdas yang digulirkan oleh Kiai Dahlan. Itu terkait dengan persoalan Muhammadiyah. Lalu apa yang disebut dengan wasatiyah itu? Nah Bapak Ibu, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Faris, yaitu Mu'jam Maqayisul Lughah, itu dijelaskan wasatiyah itu terambil dari akar kata wasat. Wasat itu artinya adalah adil. Adil itu sebenarnya bahasa Arab, tapi kemudian kosakata itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus bahasa Arab, adil itu diartikan dengan al-wad'u syai' ala syai', menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nah, kemudian wasat juga berarti baik. Wasat itu juga berarti tengah. Nanti akan ada kaitannya Muhammadiyah itu sebagai gerakan tengahan. Kemudian wasat itu juga berarti seimbang Bapak Ibu, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tidak terlalu maju ke depan dan tidak terlalu mundur ke belakang. Itulah makna dari wasatiyah itu. Lalu ada yang menyebut bagian tengah dari kedua ujung sesuatu itu disebut dengan wasat. Makanya kalau ada tali yang kita bentangkan Bapak Ibu sekalian, tengahnya itu disebut dengan wasat. Itulah posisi dari gerakan Muhammadiyah, yaitu gerakan wasatiyah. Nah, wasat itu juga diartikan dengan pelaku kebaikan. Dari kata wasat ini Bapak Ibu muncul kata wasit. Nah, wasit itu sebenarnya bahasa Arab. Kemudian diambil, diadopsi ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Maka dalam sepak bola itu ada wasit, dalam pencak silat ada wasit, dalam berbagai macam olahraga juga ada wasit. Wasit itu artinya penengah, pelerai, orang yang menyelesaikan persoalan, itu wasit. Maka wasit itu tidak boleh berat sebelah Bapak Ibu sekalian. Nah, kata wasat itu disebut 5 kali dalam Al-Quran. Misalnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan, umat yang berada di center, umat yang tidak terlalu ke pinggir, baik pinggir kanan maupun pinggir kiri. Sementara Abu Sa'id Al-Khudri itu menjelaskan bahwa wasat itu diartikan dengan adil. Kalau disebut Muhammadiyah itu sebagai gerakan wasatiyah, itu artinya Muhammadiyah merupakan gerakan yang adil, gerakan yang tengah. Maka Muhammadiyah itu bukan merupakan gerakan ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Coba kita lihat Bapak Ibu riwayat hidup Kiai Dahlan. Beliau bersentuhan dengan pemikiran Muhammad Abduh yang rasional, tapi kemudian Kiai Dahlan tidak menjadi sosok yang liberal. Kiai Dahlan juga bersentuhan dengan banyak buku, banyak karya dari Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kemudian beliau tidak menjadi seorang fundamentalis. Bahkan dalam film Sang Pencerah kita saksikan itu, satu ketika Kiai Dahlan pakai blangkon, satu ketika pakai sorban, satu ketika pakai jubah,
satu ketika pakai batik, Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana beliau mampu mendialogkan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Selama budaya lokal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, maka kemudian bisa diadopsi. Inilah model dari gerakan Muhammadiyah. Maka baju resmi di Muhammadiyah ini apa Pak Thalib? Batik ya. Tapi sebagian besar batik kan? Batik. Kalau baju resmi PWM Sumatera Utara, koko kan? Bahkan PWM Sumatera Utara lebih maju lagi. Koko itu artinya abang dalam bahasa Cina, betul kan? Ko, HP ini berapa harganya ko? Betul kan? Saya juga pakai baju koko karena terinspirasi PWM. Kira-kira seperti itu. Dan ini tidak salah. Selama menutup aurat maka dapat diapresiasi. Ini budaya. Maka Islam tanpa budaya tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada kritik dari Kunto Wijoyo itu, Muhammadiyah adalah gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan. Ini harus cepat kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada sebuah hadis dari Rasulullah yang bunyinya begini, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang pertengahan. Nah, Ibnu Athir itu menjelaskan, Bapak Ibu, setiap sifat terpuji maka di kedua ujungnya itu akan tercela. Ini menarik untuk kita analisis. Ibnu Athir mencontohkan begini, dermawan itu merupakan sebuah sifat yang berada di tengah dua sifat yang tercela. Jadi dermawan itu berada di tengah sifat kikir dan sifat boros. Dermawan itulah contoh dari wasatiyah. Kemudian beliau melanjutkan, Ibnu Athir ini, berani itu merupakan sebuah sifat yang berada di tengah dua sifat yang tercela. Apa itu? Takut dan sembrono. Itu berani. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan wasatiyah adalah sebuah gerakan tengahan. Gerakan yang memang betul-betul diputuskan dengan pemikiran yang matang dan pengkajian yang demikian mendalam, Bapak Ibu sekalian. Maka Muhammadiyah ini, terutama warga persyarikatannya, tidak boleh ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Kalau ekstrim tentu bertentangan dengan jati diri Muhammadiyah itu sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persoalan nilai-nilai wasatiyah yang ada di dalam ideologi Muhammadiyah. Saya membawa sebuah ensiklopedi Muhammadiyah, sejarah tokoh dan pemikiran. Ini termasuk baru, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa menjadi referensi bagi kita. Ensiklopedi ini terdiri dari 3 jilid. Ini menarik. UMSU juga dibahas di sini. Masjid Taqwa Kampung Dadap juga dibahas di sini, Pak Ketua. Kemudian Masjid Taqwa Jalan Demak juga dibahas di sini. Tapi kemudian nanti saya ingin memberikan pengkayaan terhadap edisi revisi ke depan terkait dengan persoalan situs-situs bersejarah Muhammadiyah di Sumatera Utara ini, agar lebih kaya dan agar lebih tajam. Misalnya diuraikan tentang UMSU masih sebatas tahun 2006, tahun 2007. Belum UMSU 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini. Nanti ke depan ini bisa kita revisi, dan ini merupakan, saya pikir, sumber yang termasuk otoritatif di dalam Muhammadiyah itu. Nah, di dalam ensiklopedi ini, Bapak Ibu sekalian, juga dibahas tentang ideologi Muhammadiyah secara keseluruhan. Termasuk misalnya muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ada anggaran dasar, ada muqaddimahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencermati muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, maka para penulis dan para perumus dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang demikian cerdas. Kenapa? Karena nilai-nilai wasatiyah itu kental betul di dalamnya itu. Misalnya secara
tersirat, para tokoh kita mengatakan bahwa NKRI ini adalah sebuah negara yang final. Maka pada muktamar beberapa waktu yang lalu di Makassar, Muhammadiyah itu menggagas ide yang demikian cerdas. Negara Pancasila sebagai ahlul ahdi wasyahadah. Indonesia ini merupakan sebuah konsensus sosial yang dilahirkan dari kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, yang terdiri dari banyak elemen, Bapak Ibu sekalian. Itu ahlul ahdi wasyahadah, negara kesaksian, di mana kita berbuat, di mana kita berinteraksi, di mana kita berkomunikasi, dan di mana kita saling membangun dalam konteks kebaikan. Bapak Ibu, saya pikir tidak hanya di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, tapi juga pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, nilai-nilai wasatiyah itu demikian kental. Sebagaimana kita ketahui, di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu, Bapak Ibu sekalian, ada 5 poin yang kemudian diperas menjadi 3, menjadi ideologi, paham agama, kemudian fungsi dan misi. Maka pada poin kelima yang merupakan fungsi dan misi itu, Bapak Ibu, nilai-nilai wasatiyah ini demikian kental, demikian kuat, Bapak Ibu sekalian, kita temukan. Misalnya, Muhammadiyah itu mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kalau kita cermati, Bapak Ibu, Muhammadiyah itu siap bekerja sama dengan berbagai macam golongan, baik muslim maupun non muslim, untuk sama-sama membangun bangsa Indonesia ini. Makanya orang Muhammadiyah itu adalah bukan orang yang egois, jadi seolah-olah kita saja yang memperjuangkan negara ini. Tidak, ada saudara-saudara kita. Bahwa kemudian ada jasa umat Islam yang terbesar sebagai investasi perjuangan para pahlawan kita, itu memang tidak dapat dinegasikan, tidak dapat disangkal. Tapi kita juga mesti mengapresiasi perjuangan dari saudara-saudara kita. Coba Bapak Ibu sekalian tengoklah itu, beberapa universitas Muhammadiyah yang berada di Indonesia bagian timur. Misalnya di NTT ada Universitas Muhammadiyah Kupang, ya. Itu menurut informasi 80% mahasiswanya itu adalah Kristen itu. Bahkan yang lebih luar biasa, Bapak Ibu sekalian, mereka tuh hafal lagu Mars Muhammadiyah. Cobalah bayangkan kalau orang non muslim menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Kan hebat itu kan. Kemudian di Papua juga begitu. Jadi memang betul-betul Muhammadiyah ini menyinari, memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan gerakan wasatiyah. Maka jangan ada keinginan dari warga Muhammadiyah untuk mendirikan khilafah Islamiyah misalnya, atau negara Islam di Indonesia. Tidak. Indonesia ini sudah merupakan sebuah keputusan final bagi kita. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mengisinya secara baik. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah gerakan tengahan itu, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan persoalan gerakan tengahan ini, ada sebuah cerita ini, Bapak Ibu. Ada seorang suami kebetulan punya 2 istri. Istri yang pertama bernama Hasanah, istri yang kedua bernama Fatimah. Tapi sang suami ini berlaku adil, wasatiyah betul, Bapak Ibu. Satu ketika sang suami mengajak kedua istrinya ini untuk umroh. Sampai di Tanah Suci, Bapak Ibu, sang suami duduk di sebelah istri mudanya, si Fatimah itu, kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi istri mudanya itu protes, bang, kenapa nama Hasanah saja yang kau sebut? Namaku saya sekali, kenapa? Kata suaminya, tenang saja sayang, nanti pada kesempatan yang lain namamu yang akan aku sebut. Betul Bapak Ibu sekalian.
ketika berdoa pada hari yang lain suaminya mengucapkan begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Luar biasa Bapak Ibu. Itu contoh dari suami yang wasatiyah. Kira-kira seperti itu. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.